Ya, alhamdulillah teman-teman, ini orderan pertama saya. Ini di jam 5.30 langsung dikasih jauh. Tadi munculnya 39.000 nih, tadi tunainya 53.000 ya. Nah, ini saya nganternya ke Jalan Pabrik Jahe. Ini saya cek dulu ya teman-teman ya. Oke, saya jemput dulu. Teman-teman, saya baru aja sampai ya teman-teman ya. Tadi perjalanan kurang lebih setengah jam lebih, ternyata setengah jam lebih, 45 menit lah ya. Saya udah selesai di posisinya ya, saya selesain aja. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini saya dapat orderan kedua ya teman-teman ya. Ini 10.000 nih ya teman-teman ya. Oke, saya jemput dulu ya teman-teman. Begini nih ya teman ya. Ini kayak ini bukan manusiawi ini. Ini hal-hal yang menyebalkan ya, pemain goret ya teman-teman ya, di pagi hari. Ini saya udah mau sampai nih. Udah dekat, udah ngelewatin jalan gang-gang sempit. Astagfirullahaladzim. Oke lah, mau rezekinya mau gimana lagi ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah nih teman-teman, dapet ya. Tadi habis di cancel bener-bener ya. Mau rezeki mau mana nih, saya jemput dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai ya teman-teman ya, di SMA Kristoforus Taman Palem Lestari. Oke, saya selesain aja biar cepet. Tunggu orderan berikutnya, saya ngejar jam paginya ini ya, supaya nanti agak enteng setelah jam 9-an itu. Oke, lanjut. Oke nih teman-teman, saya mau beli sarapan dulu nih, mau beli lontong sama gorengan ya. Tuh. Pak, lontong yang isi ini. Oh iya. Ya. Ya, saya makannya lontong aja buat ganjelan, belum makan besar. Oke teman-teman, nyarap dulu ya teman-teman ya. Tuh lontong sama gorengan 2. Sambil nunggu orderan nih. Agak dinilai nih saya hari ini. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak dinilai. Padahal lagi di Taman Palem loh ini. Oke teman-teman nih, tadi sempet di-delay ya teman-teman ya. Hampir setengah jam nih, saya langsung dikasih argo nih, lihat tuh. 57.600 Ruko Golden Boulevard. Mana ini ya? Herbalife, jangan-jangan Kelapa Gading nih. Coba. Tapi saya cek dulu deh sebelum dia kemana-mananya. Oh, ke Serpong. Alhamdulillah nih, ke Serpong ya. Ini lancar nih, saya demen nih. Alhamdulillah. Oke, saya jemput dulu ya teman-teman ya. Mantap. Oke, alhamdulillah teman-teman, saya baru sampai nih ya teman-teman ya. Cepet ya, nggak terlalu lama karena jalanannya kalau BSD itu enaknya begini tuh teman-teman tuh, lurus aja, makanya saya suka tuh ya, enak teman-teman. Oke, saya ambil aja tuh, harganya 57.000. Oke, ini saya selesaiin dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, nggak terlalu lama nunggu ya teman-teman ya. Ini sambil melipir tadi langsung dapat lagi tuh 17.000 ke arah timur laut. Oke, saya chat dulu ya biar nggak di cancel. Termana? Oh bisa ya.
Ini saya jemput dulu kayaknya di halte deh dia. Meskipun belum sampai titik pengantaran ini, ternyata saya suruh nyetutin ya teman-teman. Tadi nyetutin nih dari sini sampai sini doang nih, setengah perjalanan ketemu bengkel tuh. Tadi katanya fan belnya putus ya. Oke nih, saya selesaiin dulu, capek juga nih, kaki pegel. Oke nih teman-teman, dapat orderan lagi, nggak lama ya. Deket jemputnya nih tadi. Ke Summarecon ya. 10.000. Oke, saya jemput dulu ya teman-teman ya. Saya chat dulu. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Saya antar, langsung selesaiin aja. Oke, alhamdulillah masuk lagi ya teman-teman ya. Ini tadi argo 17.000. Lagi tunai 26.000. Dari tadi tunai terus ya, nggak apa-apa, gas ke arah barat laut, lalu belokkan barat laut gitu. Nah ini saya chat dulu ya teman-teman ya, dan nggak di cancel, di chat aja di cancel, ada apa lagi nggak. Oke, saya jemput dulu ya teman-teman ya. Lah sampai juga ya teman-teman ya, berasanya lama banget soalnya lewat dalam banget tadi, lewat perkampungan. Jalannya berliuk-liuk tuh. Oke, saya lanjut di orderan berapa berikutnya ya teman-teman ya. Saya selesaiin dulu. Oke ya, alhamdulillah teman-teman. Ini tadi saya sempat off dulu karena mampir Anda sudah sampai ke rumah kakak ya teman-teman. Saya baru off lagi, baru on lagi maksudnya jam 10.30, setengah 11. Ini saya dapat ke arah Modern Land 10.000 dekat ya. Ini saya udah di lokasi. Oke, udah sampai ya teman-teman. Kepencet selesaiin. Oke, ini saya langsung selesaiin aja. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya terjebak dalam antrian kembali di gudang Blibli nih teman-teman ya. Ini saya masih ngejaga soalnya masih 100% dari tadi, dari pagi. Lihat antriannya tuh, mantap, banyak. Tapi nggak separah dulu. Kalau dulu sampai situ tuh, sampai belakang. Ini cuma setengah doang nih ya. Baru masuk Gosen lagi saya. Teman-teman ya, mendingan enggak kayak yang waktu itu saya upload. Oke, nanti kalau udah dapet, udah sampai ya, saya ambil dulu nih, saya ngantri dulu. Takutnya durasinya kepanjangan. Lumayan juga uploadnya, ntar malah gede, makin gede. Oke, tuh dapat ketiga 3 koli, mantap sekali dah tuh. Oke, saya pick up dulu ya teman-teman ya. Tuh lihat. 3 koli di Blibli ini. Oke, saya jalan dulu. Tuh teman-teman ya, ternyata bukan saya doang yang nganter ke sini tuh, banyak tuh dah. Tuh banyak untuk buat toko susu. Dia belanjanya di Blibli ya teman-teman ya. Tuh. Nah, oke nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kawan Sportainment ya teman-teman ya. Ini di hari Kamis. Dari Kamis di awal bulan Februari ya teman-teman. Gimana kabar kalian di hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kalian selalu diberi kelancaran dalam mendapatkan orderan di setiap kali kalian ngebit ya.
Dan yang masih gagu atau anyep terus berjuang dan bersabar, dan yang masih lancar atau gacor ya, kalian jaga dah baik-baik. Nah, di sistem sekarang ini itu di tahun baru ini, di tahun 2023 ini, setelah naik versi sampai ke tahap versi 1341 nih ya teman-teman ya, masih belum berubah, masih sama versinya, belum ada peningkatan lagi. Ini kemungkinan akan lebih lama versi ini ya, kalau menurut prediksi saya. Ini hanya prediksi ya teman-teman ya. Nah, sistem sekarang ini jangan dipercandain lagi teman-teman, jangan dipercandain. Artinya kalian yang masih lancar itu, kalian jangan bercanda lagi deh buat nariknya itu. Kalian tetap perhatiin siklus-siklus periode suspennya, dan jangan, atau bahkan jangan kebanyakan sortir atau cancel tuh jangan ya teman-teman ya. Itu saya bilang kenapa jangan, karena saya ngalamin. Dan bahkan sekarang itu yang tadinya banyak, bukan saya doang yang kayak gitu total cancel itu, ternyata banyak. Bahkan dia itu YouTuber ya, konten kreator juga di YouTube ya. Dia itu yang khusus gosen ya teman-teman ya, khusus atau dia bahkan ada yang goret ya, bener-bener goret teman-teman ya. Dia nggak mau yang lain ada kayak gitu, dan dia nyarinya jarak pendek aja ya, nyari jarak pendek 3 kilo ke bawah. Kalau dia 4 kilo udah nggak mau ya. Nah, kemarin kan mereka pada nge-share tuh ya kan, buat live beat begitu kan. Buat live beat itu, ini saya bukannya mau ini ya teman-teman ya, nyindir atau apa, enggak. Ini saya mau kasih highlight contoh penyebab atau penyebab akibat ya, sebab akibat. Penyebabnya ini kan mereka itu, yang pertama yang pemain goret, dia itu nyortir, dia maunya main di angka 3 kilo ke bawah. Nah itu kan artinya kalau 4 kilo dia kalau nggak lewatin, ada baikan atau di cancel ya kan, artinya itu kan potensi cancelannya akan lebih banyak ya teman-teman ya, banyak. Nah itu yang goret ya kan. Nah terus yang gosen, beliau ini juga total cancel. Bahkan dia itu yang saya sayangin itu seolah-olah kayak ngajak gini teman-teman ya, bahasanya itu kayak jangan takut cocol cancel gitu ya teman-teman ya, jangan takut cocol cancel. Nah itu kan artinya ngajak ya teman-teman ya. Maksud saya kok kayak gitu ngajak ya teman-teman ya, orang itu kan bahasanya dalam tanda kutip itu kan bukan cara yang tepat gitu, maksudnya bukan cara yang salah tapi nggak tepat gitu caranya begitu. Mungkin kalau nyortir itu jangan sampai cancel terlalu banyak. Mungkin nyortir itu bisa dilewatin, terus habis itu diambil dulu, jangan sampai di cancel gitu. Mungkin lebih relevan, lebih sesuai. Kalau dia ngajak jangan takut cocol cancel, artinya kan dalam pemikiran kalian ini yang ngelihat yang akunnya anyep atau bahkan masih lancar itu ngelakuin hal tersebut, ngikutin gitu, jadinya ngikutin dia. Nah artinya kalau video itu diikutin, itu kan merugikan banyak orang teman-teman ya, merugikan banyak teman-teman di luar sana gitu. Itu kalau menurut saya itu sebuah nggak tepat lah kalau kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya ngalamin ya teman-teman ya, tahu sendiri, saya berkali-kali saya ulangin jangan cocol cancel. Kalau mau nyortir ya nyortir aja, cocol cancel bahkan sampai belasan, puluhan, jangan teman-teman ya, kalian bakal nyesel ya. Bener, itu bangkitnya itu nggak gampang teman-teman. Nanti kalian ujung-ujungnya cerita lagi, bang ini susah, akun saya anyep gitu kan sayang. Daripada kayak gitu lebih baik mencegah daripada mengobati kan ya kan. Nah itu sebuah kesalahan menurut saya, sebuah ketidaktepatan ya teman-teman ya.
Nah, itu kalau di sistem sekarang ini udah deh, jangan bercanda lagi, jangan bercanda. Kalau kalian masih diberi kelancaran, masih normal, akunnya masih dikasih orderan atau bahkan bisa sampai 10 ke atas, itu kalian jaga, kalian syukuri dulu. Mensyukuri itu bukan kalian dapat, bukan sebatas kalian mensyukuri alhamdulillah saya dapat 250.000, bukan mensyukuri sebatas alhamdulillah saya dapat 500.000, bukan sebatas itu teman-teman. Mensyukuri itu dalam artian luas. Mensyukuri itu kayak kita cara menjaganya, kita jaga itu mensyukuri ya. Misalkan menjaga akunnya gitu, jangan sampai jeblok, jangan sampai rusak gitu kan, nggak banyak total cancel, itu salah satunya mensyukuri teman-teman. Nggak cuman sekedar ngomong alhamdulillah dapat sehari 500, dapat sehari 300, enggak segitu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di akun kalian gitu. Nah, apalagi akun kalian yang anyap itu kesalahan. Kalau kalian sampai melihat video semacam itu terus kalian ikutin, oke, kalian silahkan tonton. Cuman kalau emang dirasa nggak tepat, itu kalian jangan lakuin. Itu sebuah kesalahan, itu nggak tepat teman-teman. Orang kalian lagi anyep, terus kalian lihat video itu dong. Lah, kalian mau main gosen, apalagi kalian yang pengennya satu layanan. Pas lagi anyep lagi pula, lagi lihat video itu lagi. Nah, itu nggak tepat teman-teman ya. Itu loh, bahkan bisa menambah parah akun kalian, makin gagu, makin anyep ya. Begini, saya ambil contoh simpelnya teman-teman. Ada tempat tongkrongan saya, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan biasanya lebih ngejaga akunnya tuh. Bapak-bapak maksudnya udah umur 40-an ke atas ya. Biasanya bapak-bapak itu lebih rajin, lebih gacor, maksudnya lebih stabil gitu ya. Nah, kemarin itu dia, kalau saya lihat itu dia konsisten di Goret, itu jarak-jarak dekat itu dia mainnya sekitaran Polri saja. Biasanya itu dia sehari itu stabilnya di angka 200-an, 200 sampai 250.000. Nah, begitu ini ganti versi ke tahun baru ini, terus dia kan kalau dulu kalau jauh dikit nih misalkan dapat yang 5 kilo atau bahkan dapat yang 18.000, itu dia nggak mau, dia cancel pasti dia, atau 15.000 itu dia cancel. Nah, itu kemarin terjadi 2 hari lalu dia cancel, dapat orderan dari Polres ke Pondok Bahar, itu kan harganya nanggung ya, sekitar 15 atau 14 ribuan dia cancel. Nah itu, nah besoknya langsung dihukum teman-teman, bukan seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, besoknya langsung dihukum. Cuman dapat 6 orderan yo. Itu konsekuensinya kalian harus selalu ingat. Kalau kalian siap, ini saya kecuali kalau kalian siap dengan konsekuensinya, dengan akibatnya, kalian bakal down pendapatannya, silahkan kalian lakuin. Saya nggak ngelarang, atau sistem Gojek nggak ngelarang, tapi saya saranin, ini berdasarkan pengalaman saya saat anyep ya teman-temannya. Terus begitu normal saya jaga, itu benar-benar teman-teman. Itu alhamdulillah selama saya ngejaga, saya ini ya rata-rata beberapa hari terakhir, bahkan mau 2 minggu ini saya selalu dapat 200.000. Angka pernah dapat 194.000 itu sekali. Nah, sekarang cenderung ke arah ke atas. Ini saya bukan mau pamer teman-teman ya. Ada yang bilang begini di chatting, di chat, di komen ya, itu mah cuman mau pamer doang gitu. Ini mungkin dia nggak ngelihat video saya sampai selesai, atau kurang dipahami ya teman-teman ya. Kalau konten kreator itu yang mengajak atau yang memberi pengalamannya atau sharingnya, itu pasti ngasih sesuatu hal yang pastinya bikin motivasi, buat memotivasi para pemirsanya, para penontonnya. Nggak mungkin sekedar cuman pamer-pamer. Kalau pamer-pamer doang itu bentuknya kayak begini. Nih saya dapat 250.000, nih saya dapat 400.000 tanpa ada riwayat live beatnya.
itu bagaimana caranya, kapan-kapannya. Itu kan sebelum-sebelumnya ada riwayat atau aktivitas sebelumnya yang dia jaga, atau dia menunjukkan riwayat cara ngebit dia gitu loh. Itu buat memotivasi kalian. Nah, itu jangan kalian anggap ada aja orang yang kayak gitu, yang julid begitu ya. Mungkin dia nggak bisa berdamai sama diri dia sendiri gitu ya. Itu saya nggak mau ambil pusing sebetulnya, cuman ada yang bilang aja gitu, cuman saya mau tanggepin sedikit aja. Nah, kembali lagi ya ke teman-teman ke topik itu, jangan kalian anggap sepele, jangan dibercandain lagi. Kalian ngebit seperti biasanya. Saya sekali lagi ya, ngebit seperti biasanya. Saya nggak nyaranin kalian buat ngebit itu harus 12 jam, harus 14 jam, atau kalian tambah durasi ngebit di jam-jam. Misalkan kalian biasanya jam sehari 8 jam, sehari 12 jam. Ya udah kalian jalanin kayak gitu aja, biasa gitu. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah takut. Kalau kalian jamnya masih segitu-gitu aja perkembangannya, nggak usah takut. Kalian nggak bakal, maksudnya nggak takut nggak balik lagi, nggak normal, itu jangan takut. Jangan sampai kalian ada yang pemikiran kalau menambah jam on beat itu bakal mengembalikan akun kalian secara cepat. Itu bahkan bisa merugikan kalian sendiri. Dalam konteks ini ya, kesehatan kalian, badan kita ini perlu yang namanya istirahat. Nggak cuma bekerja terus gitu ya. Kita lagi anyep kita kejar sampai malam, sampai bahkan sampai subuh kita ngalong gitu ya. Jangan kayak gitu. Ya udah ya, jam sehat aja. Ya normal aja kayak orang kerja pada umumnya, kayak orang pada kerja kantor gitu. Kalau dari pagi sampai sore ya kayak gitu. Kalau dari jam 7 sampai jam 6 ya kayak gitu aja, biasa aja, nggak usah ditambah-tambahin. Badan kita juga punya hak untuk istirahat. Mata kita berhak untuk istirahat. Kalau dijalanin tuh kan yang jadi tantangan ini temen ya, ngantuk ya. Itu jangan sampai kalian sampai menambah jam on beat kalian lebih dari 12 jam. Kan orang kerja standarnya itu 8 jam atau paling mentok ya. Kalau mau dapat uang lebih banyak yang lembur itu kan 12 jam gitu ya. Rata-rata 12 jam itu udah lembur loh itu ya. 12 jam, jam 5 ketemu jam 5, jam 6 ketemu jam 6 ya kan. Itu nggak usah dilebih-lebihin. Maksudnya kalian harus kerja keras, maksudnya lagi anyep harus kerja keras, harus kejar ini biar kalian lebih, biar nambah historis. Enggak, saya kemarin nggak begitu. Yang penting baterai saya masih ada gitu. Saya kemarin kan kalau lagi anyep jam 9 keluarnya, pulang ya kalau baterai habis misalkan jam 7 malam ya udah pulang. Saya nggak sampai jam 12, nggak jam 1 nggak saya kejar sampai ke sana. Apalagi kalian yang punya anak istri. Kalau saya pribadi nih ya, cara saya dari dulu ngebit itu sebetulnya subuh. Saat saya punya Grab dulu ya, sama punya Grab, punya Gojek, itu dulu saya kalau ngebit itu setelah subuh terus. Subuh, begitu habis sholat subuh langsung berangkat gitu loh. Setelah subuh berangkat terus pulang itu sore jam 5 gitu. Saya udah arah pulang jam 4, itu setengah 4 habis asar itu saya pasti arah pulang. Nah itu terbukti dari riwayat order saya. Nah ini akun saya begini teman-teman ya. Paginya itu lancar, pagi lancar, siang lancar. Puncaknya itu di pagi ya. Nah begitu udah menjelang mau asar, setelah asar ini nih, padahal kan masih jam sibuk ya, ini akun saya ini cenderung susah dapat orderan lagi gitu. Nggak retensi atau intensitas orderan yang masuk itu nggak sekenceng pagi gitu, nggak sekenceng pagi. Padahal kan sama-sama sibuk ya, orang kan pulang kerja antara jam 4 jam 5 itu. Nah kan saya sambil pulang, arah pulang saya nyalain kan, itu nggak dapet teman-teman, nggak dapet, jarang.
nggak dapat, harusnya kan bunyi-bunyi mah kalau udah nyelesain, apalagi penyelesaiannya kan banyak ya, itu nggak bunyi. Itu kenapa? Itu karena saya nerapin yang namanya ngebeat itu sewajarnya, jamnya sewajarnya gitu teman-teman. Kalau saya keluar pagi subuh ya pulang ya sore, masih terang nih kayak begini nih. Ini saya ngakhirin video ini ya di hari ini masih terang, ini masih jam 4. Ini saya mau pulang teman-teman. Percaya nggak saya dapat berapa? Nanti lihat ya teman-teman ya. Nanti saya screen recorder ya teman-teman ya. Setelah live beat saya ya, atau highlight beat saya di screen recordernya itu nanti saya cantumin pendapatan saya teman-teman ya. Ini saya dapat berapa dan orderan terakhir kapan, nanti teman-teman lihat sendiri saya dapat berapa di jam segitu. Saya bukannya mau ngebangga-banggain sendiri, itu mungkin itu cara yang sehat kalau menurut saya, jam sehat ya. Itu saya bilang itu jam sehat. Keluar pagi pulang sore masih terang begini, masih pulang masih bisa main sama anak, masih bisa ngasih pendidikan buat anak gitu kan. Anak-anak kita kan tanggung jawab teman-teman. Kita bukan sekedar kasih tanggung jawab secara nafkah, kita ngasih makan nih, ngasih uang belanja ke istri, enggak begitu teman-teman ya. Apalagi yang udah punya anak 1 atau 2 itu sama aja tanggung jawabnya begitu. Nah sekarang kalau kalian nambah jam kerja on beat di atas 12 jam, tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai suami di mana gitu maksudnya, kapan gitu. Nanti bakal terjebak kayak gitu. Bahkan kalian kalau gacor pun bahkan terjebak di siklus itu. Di siklus artinya kalian pas anyep, kalian dapatnya seadanya, kalian kejar sampai jamnya sampai berlebihan. Apalagi kalian gacor lah, mumpung gacor saya kejar ya kan, saya biar dapat banyak uang, bisa dapat 500 600 sehari ya. Itu bakal, percaya kalian bakal terjebak di situ. 40 order, di atas 30 order, aduh, itu nggak normal menurut saya. 40 sampai 50 order itu nggak normal. Itu udah cara kalau menurut saya ya. Kalau kalian bisa, maksudnya tergantung cara dari mana kalian ngambil sudut pandangnya. Itu kalau itu saya tuh dari dulu nerapinnya itu jam sehat. Ngebeatnya itu jam sehat. Ya kayak orang kerja aja biasa gitu, gimana sih? Ya kan? Nah, itu aja ya teman-teman ya. Video apa ini ya? Curhatan apa ya ini ya? Bukan curhatan sih, sharing-sharing aja, berbagi pengalaman. Ya kalau kalian dapat manfaat, dapat pelajaran dari apa yang saya omongin, alhamdulillah. Kalau saya ada kesalahan, silahkan saya maafin yang sebesar-besarnya. Selamanya saya di hidup di dunia ini nggak selalu benar, saya nggak merasa benar juga sebenarnya. Cuman saya berbagi pengalaman dan cara metode saya aja sih, menurut saya gitu ya. Ya mungkin ada benernya, tapi kadang juga ada salahnya. Ya kalian ambil hikmahnya aja deh. Jadi kalau ada yang julid-julid begitu, saya sih nggak mau pusing, saya langsung hapus aja. Saya nggak mau berdebat ya teman-teman ya, kalau ada yang julid-julid begitu. Oke, itu aja video sharing-sharing di hari ini ya teman-teman. Nanti saya kasih screen recordernya. Oke, semangat terus ya buat kalian yang berjuang buat normalin akun ya. Yang masih gacor atau normal kalian jaga teman-teman ya. Jangan sampai kalian menyesal. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu betul sekali. Oke, itu aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan komen-komen berbagi pengalaman kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Silahkan aja. Kalian mau nanya-nanya silahkan ya. Saya open minded ya. Silahkan aja ya teman-teman ya. Saya terbuka, kalau selama saya masih bisa jawab, saya jawab. Tapi sebatas pengetahuan dan pengalaman saya aja. Kalau lebihnya kalau nggak bisa ya saya nggak akan jawab gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia screen recordernya ya.
Oke nih teman-teman, saya udah off ya teman-teman ya. Saya masih di Tangerang City. Ini saya mau kasih tahu pendapatan saya di hari ini. Ini bukannya mau pamer-pamer ya teman-teman ya. Ini buat motivasi kalian. Kalau saya bisa begini, kenapa kalian enggak? Apalagi pendapatan saya ya sewajar-wajarnya aja gitu. Enggak berlebihan, enggak minim juga, enggak ya. Standar aja. Sewajarnya aja. Saya kalau ngebit nggak ngoyo gitu ya teman-teman ya. Yang penting berkah ya, berkah barokah buat semuanya, keluarga saya di rumah nih ya. Ini pendapatan saya di hari ini nih. Ini saya dapat 12 orderan ya teman-teman ya. Nah, ini total pendapatan saya ya hari ini ya teman-teman, 257.900. Ini saya tadi keluar jam setengah 6 ya. Nih ya, orderan pertama saya nih. Tuh. Ya. Orderan pertama jam 5.30 pas setengah 6 ya, teman-teman tuh langsung dikasih kakap ya. Ini tadi saya dibatalin nih, habis dibatalin ini saya ke delay nih teman-teman ya. Agak ke delay sebenarnya. Meskipun saya akhirnya bawa satu dulu nih, habis yang bawa ini yang di 10.400 ini jam 6.31, selesai jam 6.49. Ini tuh saya ke delay teman-teman. Nih, saya ke delay teman-teman ya. Nah, lupa nih layarnya nih. Sebentar teman-teman. Ada ini kecerahannya error teman-teman. Nah, ini udah. Nah, ini saya ke delay teman-teman nih. Saya kan selain jam 6.49 atau jam 7 kurang 11 menit ya. Nah, saya dikasih kemudian ini jam 7.27 tuh. Ini saya setengah jam ya teman-teman ya. Lebih dari setengah jam, 40 menitan ya. Saya baru dikasih lagi nih di jam setengah 7, setengah 8. Langsung dikasih kakap tuh teman-teman ya. Langsung dikasih kakap nih. Dari Peta Barat ke apa namanya BSD ya, ke arah BSD. Videonya kan ada ya di screen recorder ya, riwayat ngebit saya itu ya. Ini goret semua, goret ada foodnya juga 2 kali nih. Ini food tuh kan, food 1, gosen ada juga, gosen tuh, gosen terakhir ya teman-teman. Food 1, gosen 1 tuh. Food 1, gosen 1. Terbukti tuh saya teman-teman nggak milih-milih order ya. Ya tuh. Oke, ini pendapatan saya teman-teman ya. Saya di 12 orderan hari ini. Nah, itu alhamdulillah ya teman-teman ya, orderan saya di hari ini. Nah, untuk mingguannya nih alhamdulillah nih teman-teman nih. Ini saya baru berapa ini minggu ini udah 1 juta. Alhamdulillah nih teman-teman. Baru berapa hari sih? 30, 31, 1, 2, 4 hari itu teman-teman ya. Itu udah 57 orderan, luar biasa. Itu baru seminggu teman-teman. Kemarin minggu lalu saya paling tinggi 39 ya, itu sebulan. Seminggu. Ini alhamdulillah nih. Ini seminggu ini 57 orderan, ini belum genep. Ini baru 4 hari loh, belum seminggu. Masih ada 2 hari lagi ya, Jumat Sabtu. Nah, alhamdulillah, ini bukti kenapa jaga performa itu penting teman-teman. Ini bukan saya omong kosong belaka ya. Cuman bukan teori-teori doang. Ini buktinya teman-teman tuh. Ya. Oke, itu aja teman-teman ya screen recorder kali ini.